wajahku. Terlalu cepat. Luar biasa. Semua orang di sana benar-benar terkejut. Siapa sebenarnya wanita ini? Dia benar-benar bisa melakukan perjalanan tanpa hambatan melalui medan perang ini dan langsung mengeluarkan Yi. Tidak hanya orang-orang dari Danau Roh Iblis yang tercengang, bahkan para ahli tertinggi pun tidak bisa berkata-kata. Formasi kuno Danau Roh Iblis tidak menghasilkan efek yang tepat. Mereka tidak menghentikan tindakan wanita itu. Dia berada di levelnya sendiri, menghindari semua simbol pembunuhan. Para ahli tertinggi dari dunia luar tidak puas dengan hasil ini. Mereka terus bergegas dan membunuh jalan mereka. Mereka akan berhasil, namun pada akhirnya, tubuh yang paling berharga diambil oleh orang lain. Cepat dan kejar. Seseorang berteriak keras. Ini terlalu konyol. Semua orang telah membunuh jalan mereka ke Danau Roh Iblis, dan ada mayat di mana-mana. Namun di tengah jalan, wanita misterius semacam ini muncul dan membawa pergi tubuh Yi. Siapa yang mau menerima hal seperti ini? Banyak sosok mengejarnya, memasuki tanah terlantar yang tak terbatas. Namun, sosoknya sudah jauh. Kemana mereka akan pergi mencarinya? Wanita berpakaian abu-abu itu terlalu cepat. Dengan satu langkahnya, matahari, bulan, gunung, dan sungai tampak terbalik. Ini bukan sesuatu yang bisa dikejar oleh kecepatan manusia. Lengan panjangnya berkibar-kibar, dan dalam sekejap mata, dia menghilang dari batas cakrawala. Gunung dan puncak yang tak berujung naik dan turun. Ada beberapa ahli tertinggi yang menggunakan artefak berharga mereka untuk bergerak melalui pegunungan besar. Mereka seperti garis-garis cahaya yang mengalir saat mereka melewati gunung dan sungai, tetapi tidak ada satupun jejak yang dapat ditemukan. Dia menghilang begitu saja, benar-benar menghilang dari dunia ini setelah meninggalkan Danau Roh Iblis. Bukannya kita tidak cukup cepat, tapi dia terlalu cepat. Selain mempelajari teknik Kun Peng, hanya beberapa teknik lain yang bisa dibandingkan. Seseorang menghela nafas dan berkata, para ahli tertinggi yang bergegas semuanya sangat marah. Mereka dibiarkan dalam debu begitu saja. Mereka benar-benar tidak mau menerima ini. Tentu saja, jika kita berbicara tentang siapa yang paling tertekan, maka itu adalah orang-orang dari Danau Roh Iblis. Yi awalnya adalah benih mereka yang menjadi harapan terbesar mereka. Namun pada akhirnya, dia mati dalam pertempuran, jadi tubuhnya seharusnya menjadi milik mereka. Namun ketika mereka melihat wanita itu membawa tubuh Yi di depan mata mereka, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Orang-orang ini sangat marah. Kedua belah pihak menderita kerugian besar, namun pada akhirnya, tidak ada pihak yang menerima apapun. Itu benar-benar contoh ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Para ahli ini semua mencari, tetapi tidak ada apapun di tanah terlantar yang besar. Wanita berpakaian abu-abu telah lama menghilang, membuat semua orang frustrasi dan kecewa. Ah! Seorang ahli tertinggi tua meraung. Umurnya sudah pendek dan dia ingin mengamankan masa depan untuk dirinya sendiri, namun yang dia miliki sekarang hanyalah menahan kebencian. Ini adalah yang lebih tua dari dua bersaudara batu yang sedang kita bicarakan. Itu adalah tubuh tertinggi yang hampir tidak mungkin ditemukan di dunia ini, namun hilang begitu saja. Penatua lain dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan juga mengepalkan tinjunya. Sangat benci. Sial. Di dalam Danau Roh Iblis, kutukan terus-menerus terdengar. Para ahli tertinggi tua semuanya merasakan kebencian yang luar biasa. Kebencian mereka semua diarahkan pada wanita misterius itu. Semua harapan dan upaya mereka sia-sia. Tak satu pun dari mereka yang bisa mendapatkan apapun. Tidak lama kemudian, para ahli tertinggi dari luar tempat ini mundur. Wajah semua orang di Danau Roh Iblis pucat pasi. Mereka hampir sepenuhnya musnah, namun pada akhirnya, mereka bahkan tidak mendapatkan apapun. Bagaimana mereka bisa menanggung ini? Segera setelah itu, hasil pertempuran ini diumumkan kepada dunia. Setiap daerah gempar. Pertempuran besar Void God Realm baru saja berakhir, namun Demonic Spirit Lake mengalami bencana besar setelahnya dengan banyak entitas tertinggi yang terlibat. Itu menciptakan badai keributan besar.
Banyak orang sangat menyesal karena tidak bergegas untuk menyaksikan pertempuran Danau Roh Iblis. Itu benar-benar disayangkan. Itu hanya satu demi satu di wilayah gurun. Wilayah ini tidak bisa tenang sama sekali. Rentetan peristiwa yang terjadi terlalu mengejutkan, membuat semua orang terkejut. Hasil pertempuran Void God Realm antara dua saudara batu terungkap. Itu mengguncang seluruh dunia, Si Yi terbunuh, dan Si Hao mengklaim puncak. Dia menjadi satu-satunya pemuda tertinggi di wilayah gurun. Apa artinya menjadi yang tertinggi? Itu secara alami berarti hanya ada satu. Seorang individu yang tak tertandingi. Sekarang, bahkan makhluk berdarah murni pun tidak sebanding. Selama pertempuran itu, kinerja Si Hao setara dengan makhluk surgawi, cukup untuk menaklukkan rekan-rekan manapun. Di dalam wilayah gurun, sulit baginya untuk bertemu lawan yang layak. Batu yang lebih besar telah mati, dan batu yang lebih kecil menjulang ke langit. Siapa yang bisa melawannya? Inilah yang membuat semua orang menghela nafas dengan penyesalan. Bagaimana jika mereka meninggalkan wilayah gurun? Tidak ada yang bisa memastikan. Lagi pula, setelah pertempuran hebat dua saudara batu, bahkan ada seseorang yang berani menantang perwujudan domain. Pasti akan ada gangguan besar di masa depan. Panggung tingkat dewa akan benar-benar muncul, dan hari ketika talenta hebat dari berbagai daerah berbenturan tidak terlalu jauh. Peri Yue Chan dan penyihir itu sangat menakjubkan. Keduanya pasti akan berdiri di medan perang dan memandang rendah semua orang seusia mereka. Setelah itu, semua orang kemudian diingatkan tentang kekacauan yang akan datang di wilayah gurun. Mereka tidak bisa tenang sama sekali. Dunia sedang berselisih, dan mungkin saja periode waktu yang sangat menakutkan akan datang. Namun, berdasarkan sejarah, ini adalah periode waktu yang menghasilkan para ahli paling menonjol. Masa-masa sulit ini adalah di mana talenta terbesar muncul. Ini benar-benar kasusnya. Dunia luar sangat bergejolak dan berteriak-teriak dengan suara. Sungguh sangat disayangkan bagi saudara lelaki batu yang lebih tua. Dengan karunia alami semacam ini, sudah cukup baginya untuk memandang rendah dunia kuno dan modern. Namun pada akhirnya, dia meninggal dengan kematian yang tidak wajar. Surga benar-benar cemburu pada para jenius yang heroik. Kegelisahan yang diaduk bahkan lebih besar dari yang diharapkan semua orang. Sekte-sekte besar dan negara-negara kuno semuanya berbicara tentang pertempuran. Selama ada kultivator, akan ada diskusi tentang hal ini. Adik Stone yang lebih muda terlalu tangguh. Sebelum pertempuran, hanya ada beberapa orang yang menyukainya. Mereka semua berpikir bahwa dia secara inheren lebih lemah dan akan dibunuh oleh saudara laki-laki batu tua, namun bagaimana akhirnya? Mereka semua salah. Kudengar bukan hanya pria misterius itu yang ingin menangkap Peri Yue Chan. Saya mendengar bahwa saudara batu kecil juga ingin dengan paksa membawa peri sekte surga mending kembali ke desa yang disebutnya. Dunia luar bergejolak dengan aktivitas. Namun, saat ini, semua ini tidak ada hubungannya dengan Si Hao. Ketika dia baru saja kembali ke desa batu, begitu rohnya kembali ke tubuh fisiknya, dia meringis kesakitan. Seluruh tubuhnya sangat sakit. Semua luka di Void God Realm dibawa kembali ke dagingnya. Perasaan ini sangat aneh. Seolah-olah tubuhnya mengalami pertempuran hebat dan langsung mengalami kerusakan parah, membuatnya hampir pingsan. Ketika dia kembali, dia merasa sangat santai. Ketika dia bertarung dalam pertempuran besar, dia sudah hampir kehabisan energi. Saat ini, dia tidak bisa bergerak sedikit pun, dan bahkan sulit baginya untuk membuka matanya. Ini terlalu luar biasa. Hao kecil menang. Orang-orang Stone Village bersorak kegirangan. Mereka semua sangat bahagia untuknya. Belum bisa tidur. Si Hao menggertakkan giginya. Dia dengan paksa menggerakkan semangatnya. Pertempuran ini sangat berbahaya. Dia menghadapi musuh yang benar-benar luar biasa dan hampir mati sendiri. Namun, manfaat yang dia terima juga luar biasa. Dia memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Dia mengeluarkan sajadah yang diperolehnya dari sarang Kun Peng dan duduk di atasnya. Dia kemudian mulai dengan hati-hati mengingat setiap bagian terakhir dari pertempuran ini.
Dia berada di perbatasan antara hidup dan mati saat dia bertarung melawan musuh yang seimbang ini. Dia tidak akan pernah bisa mengalami hal seperti ini secara normal. Ini adalah pertempuran terberat yang pernah dia lawan sejak dia lahir, jadi dia harus dengan hati-hati merenungkan dan mempelajarinya secara perlahan. Ketika semua orang di Stone Village memahami situasi Si Hao, mereka menghentikan perayaan mereka dan menciptakan suasana damai untuknya. Mereka menunggu dia berdiri lagi. Sama seperti itu, Si Hao memasuki keadaan yang menakjubkan. Dia tenggelam dalam pemahaman yang mendalam. Area di antara alisnya terus bersinar, dan semua jenis pola muncul di permukaan tubuhnya. Dia akan bangun dari waktu ke waktu dan minum secangkir anggur setan kecil untuk menyehatkan tubuhnya dan mengobati luka-lukanya. Luka-lukanya sangat parah. Dia perlahan pulih saat memahami Dao, menciptakan kondisi penyembuhan yang aneh. Si Hao mempelajari Dao selama sebulan penuh, dan butuh 1 bulan penuh bagi tubuhnya yang terluka untuk pulih sepenuhnya. Ketika dia akhirnya terbangun, dia berdiri dan menyadari bahwa dia telah mencapai tingkat yang sempurna dari alam ukiran. Dia benar-benar telah mencapai batas, dan kekuatannya telah meningkat dalam jumlah besar lagi. Saya mempelajari Dao selama sebulan, dan pemulihan saya juga memakan waktu sebulan. Si Hao benar-benar tercengang. Pertempuran ini telah melukainya sangat dalam, dan kerusakannya benar-benar parah. Namun, perjuangan hidup dan mati yang hebat semacam ini membawa peluang besar di dalamnya. Selama bulan pemahaman Dao ini, dia mengerti lebih banyak, sampai-sampai sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Itu sangat bermanfaat untuk kultivasinya di masa depan. Lupakan manfaat lainnya, hanya fakta bahwa dia pergi dari tahap akhir ke tingkat sempurna dari alam ukiran dalam 1 bulan adalah kecepatan kultivasi yang benar-benar mengerikan. Itu adalah kecepatan yang akan membuat semua orang sangat terguncang. Ah! Paman Hao bangun. Seorang bocah kecil berlari dan berteriak gembira. Ini terlalu hebat. Little Hao baik-baik saja dan membuat pemulihan total. Desa itu langsung riuh dengan kebisingan. Semua penduduk desa bergegas mendekat dan menghela nafas. Semua dari mereka memiliki senyum di wajah mereka. Saya baik-baik saja. Aku sudah membuat kalian semua khawatir. Si Hao sangat senang. Penduduk desa adalah orang yang paling dia pedulikan. Perhatian orang yang dicintainya membuatnya merasa hangat di dalam. Pertempuran hebat ini mengguncang seluruh wilayah gurun. Hanya pada saat inilah Si Hao benar-benar rileks. Semua penduduk desa sangat senang, dan mereka merayakannya di sekitar api unggun malam itu. Semua jenis mangsa sedang dipanggang atau direbus, mengeluarkan aroma yang sangat memikat. Aroma anggur iblis kecil juga tercium di udara jauh ke kejauhan. Desa itu penuh dengan aktivitas. Semua orang sangat senang, seolah-olah mereka sedang merayakan hari libur. Si Hao tinggal di desa untuk sementara waktu, karena dia masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Dia harus mempelajari jejak surgawi. Lampu-lampu itu telah dikumpulkan ke dalam tubuhnya. Hal-hal ini tanpa diragukan lagi, menantang surga. Demi memahami Dao lebih jauh, Si Hao meletakkan segala sesuatu yang lain dan tenggelam dalam keadaan terisolasi, hampir memotong dirinya dari dunia luar. Jejak ini benar-benar muncul pada waktu yang tepat. Setengah bulan kemudian, Si Hao menggumamkan ini pada dirinya sendiri. Dia menerima keuntungan yang mencengangkan. Ini mungkin membantunya menembus alam ukiran. Dia saat ini berada di tingkat sempurna dari alam ukiran. Dia sekarang ingin menerobos jalan orang-orang di bawahnya dan mengambil langkah melampaui tingkat pencerahan tertinggi. Apa yang lebih cocok daripada jejak dewa untuk ini? Jejak ini rusak dan tidak lengkap, tetapi sangat dalam. Mereka sulit untuk dipahami secara menyeluruh di ranah kultivasinya saat ini. Namun, ini adalah jenis referensi. Jika dia mampu memahami sebagian saja, dia akan menerima pencerahan tanpa akhir. Jadi sebenarnya seperti ini. Dia akan menerima manfaat setiap hari. Cahaya surgawi di dalam tubuhnya membentuk kuali, tungku, lonceng. Mereka terus berubah. Pada akhirnya, mereka benar-benar mulai membentuk kunpeng. Dia sekali lagi mencoba menantang apa yang tidak bisa dia selesaikan di masa lalu. Jika dunia luar tahu tentang ini,
mereka akan segera ketakutan. Bahkan di antara figur level Noble King yang mempesona, tidak banyak yang melakukan kontak dengan domain untuk mengubah cahaya suci menjadi simbol. Namun saat ini, Si Hao benar-benar mengembangkannya lagi di dalam tubuhnya. Dia mengubah cahaya surgawi menjadi bentuk kunpeng, dan meskipun jumlahnya tidak banyak, itu cukup untuk memungkinkan kecepatan serangannya meningkat pesat. 1 hari mengarah ke hari berikutnya. Si Hao sudah tinggal di desa selama lebih dari setengah tahun. Dia sudah sedikit lebih dari 14 tahun. Pada akhirnya, dia benar-benar menembus batas alam ukiran, melampaui batas dasar alam ini. Dia dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri dan memperhatikan bahwa kekuatannya benar-benar meningkat dengan cepat, bahkan membuatnya terkejut. Tidak peduli siapa yang dia hadapi di masa lalu, selama mereka berada di alam ukiran, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Beberapa hari kemudian, seluruh tubuhnya bersinar cemerlang. Dia mulai melampaui alam ukiran, karena tidak ada lagi alasan untuk tetap berada di tingkat kultivasi ini. Dia mulai maju ke alam besar berikutnya. Sebuah hong besar terdengar. Dia melangkah ke alam yang berbeda. Sekarang, dia adalah Raja Mulia Sejati, atau lebih tepatnya, dia bisa diberikan gelar raja. Seorang raja berusia 14 tahun, jika ini diumumkan ke seluruh dunia, itu pasti akan menghasilkan hasil yang mengejutkan. Bahkan jika ada beberapa di masa lalu, pasti tidak banyak. Usianya sendiri menempatkan dia tinggi di atas orang lain. Dia sekarang bisa memandang rendah orang lain seusianya. Pengaturan formasi, ranah kultivasi ini cukup istimewa. Ini kompleks dan misterius, dengan setiap orang menerima hasil yang sama sekali berbeda. Hanya mereka yang benar-benar memahami alam ini yang dapat mencapai kehebatan. Si Hao berbicara pada dirinya sendiri. Semakin dia belajar, semakin dia merasa bahwa berkultivasi itu tidak mudah. Setelah memasuki ranah ini, dia benar-benar mengerti betapa sulitnya jalan di depannya. Jika alam pengukiran adalah proses meniru ras lain dan mengukir simbol mereka di tubuh sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa susunan formasi adalah tingkat penyempurnaan yang lebih tinggi di mana seseorang akan benar-benar memanfaatkan pola-pola ini. Formation arrangement adalah mengukir formasi di dalam tubuh seseorang. Konsep macam apa ini? Dibandingkan dengan ranah kekuatan sebelumnya, ini tidak diragukan lagi merupakan perbedaan kekuatan yang gila. Namun, mereka yang benar-benar berani mengukir formasi kompleks besar di dalam tubuh mereka jumlahnya sedikit. Mereka yang melakukannya semuanya berasal dari klan dengan warisan besar dengan formasi aman yang selalu mereka gunakan. Namun, mereka tidak memiliki surga yang menentang kemungkinan kreativitas. Susunan formasi, ranah kultivasi ini adalah pembagi yang jelas bagi para pembudidaya. Kebanyakan orang menganggap diri mereka sukses setelah mengukir hanya beberapa formasi teknik sederhana yang berharga. Hanya beberapa menit yang akan mendorong diri mereka lebih jauh untuk membentuk formasi pembunuhan yang tidak ada habisnya. Begitu mereka mencapai ini, kekuatan bertarung mereka akan memiliki dunia yang berbeda. Akibatnya, bahkan jika dua orang berada di alam pengaturan formasi, orang yang mencapai batas absolut akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Dewa Willow mengatakan bahwa mereka yang benar-benar memahami formasi pengaturan sedikit. Apa sebenarnya susunan formasi itu? Ini adalah jenis inisiasi, suatu prestasi yang mengesankan. Jelas bukan hanya mengukir beberapa formasi sederhana di dalam diri sendiri, kata Si Hao pelan pada dirinya sendiri dan dengan hati-hati mulai merenungkan. Dia kemudian melompat dari puncak gunung dan berjalan menuju desa batu. Dia baru saja masuk ke alam pengaturan formasi, jadi dia tidak terburu-buru untuk terus berkultivasi. Sebaliknya, dia agak santai. Paman Hao, kamu sudah kembali. Seorang anak kecil dengan ingus mengalir dari hidungnya berlari. Saat ini, Si Hao adalah orang favorit setiap anak. Itu karena dia bisa membawa orang-orang kecil ini ke pegunungan, memungkinkan mereka untuk berlarian sesuka hati di tanah terlantar yang besar. Mereka bisa mencuri dari sarang burung ganas dan menangkap anak-anak keturunan liar. Zizi. Di atas dinding, tupai ungu kecil terus-menerus membuat suara. Ada mata vertikal di antara alisnya. Kulit. Tidak jauh dari sana,
Tiga anjing petir berubah menjadi cahaya keemasan dan dengan cepat berlari ke sana kemari. Meskipun panjangnya hanya setengah meter, kecepatan mereka sangat mencengangkan saat mereka berlari dengan kilat yang bersarang di sekitar tubuh mereka. Di udara, ada lebih banyak burung yang menangis. Bangau berbulu merah melebarkan sayapnya, dan meskipun faktanya mereka belum bisa terbang, mereka meluncur turun dari dahan. Tubuh mereka berputar-putar dengan cahaya warna-warni. Setengah tahun yang lalu, Si Hao membawa anak-anak ini ke pegunungan, membawa kembali makhluk-makhluk muda ini. Mereka semua cukup matang. Di masa depan, benar-benar mungkin ada legiun burung dan binatang buas. Paman Hao, kapan kita pergi ke pegunungan lagi? Beberapa anak bertanya. Mereka semua ingin mengembara melalui tanah terlantar yang besar. Bagi mereka, mengunjungi negeri-negeri misterius dan berbahaya itu adalah yang paling mengasyikkan. Tidak hanya mereka bisa mendapatkan beberapa obat-obatan tua dan buah-buahan spiritual, mereka bahkan mungkin mengambil beberapa binatang muda. Kalian semua harus berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Saya akan membawa siapapun yang berkultivasi lebih cepat ke pegunungan, kata Si Hao sambil tertawa. Dia membantu anak-anak ini menjelaskan metode kultivasi dan memberi mereka petunjuk hampir sepanjang hari. Hanya ketika sudah waktunya untuk makan, kelompok orang-orang yang hidup ini menyebar. Suara kicauan burung terdengar di udara. Beberapa burung ganas yang sangat besar turun, membawa angin kencang. Tepatnya Big Bang, Violet Cloud, dan Little Green, keturunan elang sisik hijau. Namun, mereka telah lama berevolusi, dan garis keturunan mereka jauh lebih kuat sekarang. Transformasi ini bukannya tidak berhubungan dengan Dewa Willow. Ketiga burung itu hidup di dekat pohon Willow dan terus berkembang. Mereka mulai membangunkan garis keturunan leluhur mereka. Violet Cloud, kalian harus belajar dengan hati-hati. Saya akan mengajari Anda beberapa hal, kata Si Hao. Ketiga burung itu juga sudah dewasa. Mereka kuat, tetapi Si Hao masih merasa bahwa mereka belum menerima warisan utama dari burung iblis kuno Green Sky Peng, jadi dia harus melengkapi pengajaran mereka. Teknik berharga pertama yang dia terima adalah dari ketiga burung muda ini. Itu memberinya pencerahan besar, dan saat ini, sudah waktunya baginya untuk membalas kebaikan ini. Green Sky Peng dan Golden Winged Peng yang agung memiliki ras yang sama. Mereka dianggap sebagai eksistensi paling gagah berani dalam keturunan Kun Peng. Saat ini, Si Hao menggunakan teknik Kun Peng untuk mengupas dan mengungkapkan teknik Violet Cloud dan yang lainnya. Ini adalah teknik nenek moyang kita. Violet Cloud dan yang lainnya tercengang, dan mereka semua menjadi sangat bersemangat. Meskipun garis keturunan mereka dihidupkan kembali, warisan yang tertinggal telah terpecah-pecah dan telah lama menjadi tidak lengkap. Namun, mereka sekarang dapat melihat hal yang menakjubkan dan mengejutkan dunia. Selama hari-hari berikutnya, Si Hao terus-menerus menghancurkan warisan burung iblis dan mengukirnya ke dalam hati mereka, memungkinkan mereka untuk perlahan-lahan memahaminya. Pada akhirnya, bibi besar elang sisik hijau kembali. Setelah mendengarkan dengan ama, dia memperoleh pencerahan mendalam dan mengikuti pelatihan pengasingan. Selama hari-hari berikutnya, Si Hao berkultivasi sambil juga mengajar anak-anak. Dia juga membagi artefak berharga yang dia terima dari dunia luar di antara penduduk desa. Zizi, garis cahaya keemasan terbang. Bola berbulu telah kembali bersama dengan burung merah besar dan botak kedua. Ketiganya akan muncul dan menghilang secara tak terduga, dan bisa dilihat betapa uletnya mereka. Mereka menghabiskan hari-hari mereka di tanah terlantar yang besar untuk mencari perbendaharaan surgawi tertinggi. Si Hao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Hairibol. Dia belajar dari burung merah kecil di putaran leluhur klan api bahwa harta gunung berakhir di tangan Zuyan. Pikirannya terbakar dengan antisipasi. Hairibol, di mana kamu meletakkan harta gunung itu? Matanya menyala dengan penuh semangat saat dia melihat tubuh Hairibol. Dia memperhatikan bahwa beberapa simbol yang rusak dari orang ini telah dihidupkan kembali, tetapi selain itu, tidak banyak. Hairibol agak penasaran dan menyatakan bahwa ia tidak tahu apa yang Si Hao bicarakan. Pada akhirnya, Si Hao membawanya kembali ke tempat yang tenang 10.000 li itu.
Saat itu, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di tempat tandus itu, tetapi sekarang, tempat itu kaya dengan rumput dan diperbarui dengan kehidupan. Ini adalah danau besar yang kering, tanpa air lagi sekarang. Si Hao dengan cepat kembali ke tempat ini dan dengan hati-hati mencari-cari. Ada lubang di dasar danau. Saat itu, bola berbulu telah dikubur di sini. Si Hao langsung terkejut ketika dia datang ke sini, karena ada seseorang yang sudah mengobrak-abriknya. Lumpur yang keras dan kering jelas tergali. Bagian terdalam dari tempat ini telah diambil. Hairi Ball berteriak keras dengan suara zizi. Ia kemudian mulai menggaruk bulunya sendiri dengan panik, seolah-olah mengingat sesuatu. Itu mengirimkan pikiran si Hao dan berkata, barangku disembunyikan di sini. Itu hilang. Oh tidak, orang lain yang melakukannya lebih dulu. Pikiran si Hao tenggelam. Ho, bola berbulu sangat marah. Meskipun itu hanya seukuran kepalan tangan, fluktuasi yang sangat intens dilepaskan. Rambut emasnya semua berdiri tegak, dan matanya merah menyala, menembakkan dua berkas cahaya. Hal yang paling mengejutkan adalah dia sekarang memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Tulang-tulang di dalam tubuhnya terus bergerak dan mengeluarkan suara. Ah! Bola berbulu itu berteriak keras. Itu tidak bisa menahan amarahnya. Si Hao tercengang, tetapi segera setelah itu, dia menunjukkan ekspresi bersemangat. Apakah Hairi Ball kembali seperti dulu? Itu benar-benar mengungkapkan kemampuan hebat semacam ini. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia memperhatikan bahwa simbol yang rusak telah pulih sedikit. Teknik berharga Zuyan, kemampuan surgawi 3 kepala 6 lengan. Tidak banyak yang bisa diperoleh di sini, jadi si Hao kembali ke desa batu. Dia dengan hati-hati mempelajari bola berbulu, dan meskipun itu tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya, kekuatannya meningkat dalam jumlah besar. Hairi Ball, ajari aku teknik berhargamu. Si Hao tidak membiarkan acara harta karun gunung menghampirinya, dan sebaliknya, dia tampak agak bersemangat. Tidak buruk, teknik tubuh Zuyan jelas merupakan pencerahan tingkat tertinggi. Dewa Willow berbicara. Di setengah mulut berikutnya, si Hao dengan hati-hati mempelajari dan mencoba memahami simbol yang dipulihkan bola berbulu. Lupakan yang lain, hanya kemampuan surgawi 3 kepala 6 lengan sudah cukup luar biasa dan bisa menggerakkan seluruh wilayah gurun. Ini adalah teknik berharga yang sangat kuat yang akan membuat mata kekuatan di era kuno menjadi merah. Sayangnya, Hairi Ball masih belum sepenuhnya pulih. Si Hao memperoleh sebagian dari teknik Zuyan, tetapi hanya bagian ini saja sudah jauh lebih kuat daripada teknik berharga dari keturunan kuno. Pada bulan-bulan berikutnya, si Hao dengan sungguh-sungguh berkultivasi di dalam desa batu. Dari waktu ke waktu, dia akan membawa anak-anak ke pegunungan untuk mengambil obat-obatan yang berharga dan berburu. Selama periode waktu ini, dia sepenuhnya mengembangkan teknik Zuyan. Dia sekarang memiliki kemampuan surgawi lain. Bola berbulu, suatu hari, aku akan dapat membantumu memulihkan dan memulihkan semua kekuatan surgawimu, kata si Hao. Waktu terus berjalan, dan dalam sekejap mata, 2 bulan lagi berlalu. Si Hao berusia hampir 15 tahun. Dia menciptakan fondasi yang stabil dan semakin meningkatkan kekuatannya. Semua kemampuan surgawi didorong ke batas mereka. Paman Hao, teknik tinju macam apa itu? Seorang bocah nakal bertanya. Tinju petir. Si Hao tertawa dan menjawab. Dia menjelaskannya kepada mereka. Ini adalah simbol yang dia dapatkan dari anjing petir, yang dia berikan kepada anak-anak. Sayangnya, teknik semacam ini tidak terlalu berguna baginya. Pada akhirnya, dia mencampurkannya ke dalam teknik Suanni, meningkatkan kekuatan petir sedikit. Terlepas dari ini, masih ada beberapa kemampuan surgawi kecil yang dia gabungkan bersama dengan teknik berharga penting yang dia pegang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di depan desa, 81 cabang willow yang bersinar menjulur dari pohon willow yang lebat. Mereka hijau dan subur saat mereka dengan lembut bergoyang. Mereka tampak agak tidak jelas ketika kekacauan utama berputar-putar di sekitar mereka. Di bawah pohon willow, si Hao duduk dengan kaki disilangkan dan mata tertutup. Pikirannya terfokus pada mempelajari sepotong kulit binatang.
Ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari alam dewa kekosongan, dan dicatat di sana adalah niat pedang dari seorang suci. Ada juga dunia kecil yang disegel di dalamnya yang ingin dia buka dan pelajari secara menyeluruh. Tiba-tiba, pohon willow bergoyang, dan kekacauan utama yang dipancarkan menjadi lebih padat. Itu segera mengelilingi tempat ini, apalagi, Dewa Willow mentransmisikan suara secara mental. Kekacauan besar di wilayah gurun akan segera datang. Apa? Mata si Hao melebar. Dia selalu duduk di bawah pohon willow akhir-akhir ini dan melupakan berlalunya waktu. Berita mendadak ini membuatnya benar-benar terkejut. Apakah hari ini akhirnya akan tiba? Dewa Willow, kapan tepatnya itu akan dimulai? Si Hao bertanya. Itu bisa terjadi kapan saja, dan itu akan terjadi sebelum 1 tahun berlalu. Dewa Willow menjawab dengan tenang. Pohon besar itu hijau subur dan penuh kehidupan. Lampu warna-warni hijau mengalir dengan vitalitas bersinar. Si Hao menghirup udara dingin. Sebelumnya, dia merasa itu masih agak jauh, tetapi sekarang, tiba-tiba akan tiba. Itu membuatnya tidak siap dan membuatnya sangat terkejut. Ini menandakan kematian banyak orang. Dia tetap diam untuk beberapa saat. Kemudian, dia dengan sungguh-sungguh meminta Dewa Willow untuk bimbingan. Keduanya berbicara cukup lama. Sejak hari itu, si Hao mulai berkultivasi lebih giat untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Beberapa teknik berharganya maju ke puncaknya, dan dia membuka banyak jalan baru untuk dirinya sendiri. Si Hao memahami Dao sambil duduk di bawah pohon willow, bermandikan cahaya kabur. Dia mempelajari potongan kulit binatang itu dengan susah payah, mencoba memahaminya dengan segala cara yang mungkin. Niat pedang langsung memasuki lautan kesadarannya. Sungguh niat pedang yang kuat. Si Hao tidak bisa membuka dunia kecil di dalam kulit binatang. Setelah menenangkan dirinya, dia mulai mempelajari niat pedang orang suci itu selangkah demi selangkah. Tidak heran niat pedang ini bisa melawannya bahkan saat mereka berada di ranah kultivasi yang sama. Orang yang menciptakan niat pedang ini benar-benar luar biasa dan jelas merupakan sosok yang hebat di era kuno. Kekuatan surgawinya benar-benar mengguncang dunia. Niat pedang ini mengandung terlalu banyak, itu hebat dan mendalam. Semakin si Hao menyimpulkan, semakin dia menjadi takut. Dia samar-samar bisa melihat pemandangan dunia yang sedang diciptakan. Warisan menakjubkan semacam ini benar-benar langka. Teknik pedang macam apa ini? Dia sangat terguncang. Dia punya perasaan bahwa ahli tertinggi yang kehilangan kulit binatang ini pasti merasa sangat menyesal. Ini adalah objek yang seharusnya diturunkan dari zaman kuno. Setelah memahami ini, dia menjadi lebih asyik. Dia membenamkan dirinya dalam dunia spiritual dan terus memahami lebih dan lebih. Akhirnya, langit dan bumi muncul, dan kabut beredar di antara keduanya. Itu jelas niat pedang, namun pada akhirnya mengungkapkan dunia. Langit dan bumi tampak seperti baru saja dibagi, mengungkapkan pemandangan yang tidak jelas dan kabur ini. Setelah ini, seberkas energi pedang tebal melonjak dari permukaan bumi, memasuki awan, dan menembus ke langit. Ini adalah langit yang menghubungkan energi pedang yang bisa membuat langit dan bumi kacau balau. Sangat kuat, itu bisa mengalir melalui langit dan turun ke bumi. Apakah ini sekilas berada di puncak? Jika ini mendarat di tubuh makhluk, apa yang akan terjadi? Kekuatan ini tidak terbatas. Si Hao berkata dengan tenang. Tanpa menyebutkan hal lain, hanya kulit binatang yang diperoleh dari pertempuran Void God Realm ini sudah membuatnya layak. Itu benar-benar melampaui harapannya. Ini adalah warisan teknik pembunuhan yang jarang terlihat. Si Hao dengan hati-hati mempelajarinya dan terus memoles pemahamannya. Dia ingin benar-benar memahaminya, karena dia benar-benar terpesona. Ini adalah teknik berharga yang berasal dari teknik ofensif dari berbagai keluarga. Teknik-teknik ini disempurnakan bersama untuk menghasilkan teknik pencipta sendiri. Pembentukan pedang. Ketika dia mencapai tahap pemahaman ini, si Hao terkejut. Ini pasti didirikan oleh seorang tokoh kuno yang hebat. Dia melihat jejak dari banyak teknik berharga yang berbeda, dan simbol yang paling menakutkan dikumpulkan dan digabungkan bersama. Aku masih meremehkan niat pedang ini. Itu lebih kuat dari yang saya bayangkan.
Petik 2. Secara khusus, karena dia saat ini berada di alam pengaturan formasi, jika dia mengukir formasi ini di dalam dirinya, itu akan menjadi pilihan yang sangat baik. Si Hao sangat memikirkannya sehingga dia merasa bahwa dia bisa menggunakan salah satu dari 10 lorong surgawinya yang agung untuk memelihara niat pedang ini. Si Hao benar-benar membenamkan dirinya di dalamnya. 10 hari kemudian, pemahamannya maju selangkah, dan niat pedang berubah lagi. Simbol baru dan makna mendalam muncul. Itu masih dunia yang kabur yang sepertinya baru saja berpisah. Kabut melingkar, tetapi di antaranya, bintang-bintang muncul satu demi satu. Selain itu, ada juga matahari yang menggantung di langit. Sebatang rumput tumbuh dari bumi di dalam kabut dan mekar dengan simbol. Energi pedang yang menembus langit dilepaskan, meretas ke arah matahari, bulan, dan bintang. Ini, Si Hao tercengang. Matanya menyipit, dan kemudian meledak dengan cahaya. Dia memperhatikan dengan ama karena takut kehilangan sesuatu. Ketika energi pedang memenuhi langit, beberapa bintang besar mulai bergetar. Saat niat pedang lewat, seolah-olah mereka akan jatuh. Seberapa mengejutkan adegan ini. Segera setelah itu, niat pedang berevolusi lagi. Tangkai rumput meninggalkan bumi, dan dengan satu pukulan, ia menembus bintang besar dan membelahnya. Simbol misterius mekar dan memenuhi langit. Apakah ini puncak evolusi, atau apakah ini dunia yang hanya bisa dicapai dalam teori? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri dengan kaget. Pikirannya terus-menerus melompat dengan penuh semangat dan cemas. Akhirnya, semua energi pedang menghilang. Langit dan bumi terpisah, dan kabut berhamburan. Kulit binatang itu menjadi redup. Semua simbol bergabung bersama, membentuk tangkai rumput. Semuanya menghilang, dan hanya jejak batang rumput yang tertinggal di kulit binatang itu. Simbol berkedip sebelum berangsur-angsur menjadi redup. Hanya sebatang rumput. Niat pedang lahir dari sesuatu seperti ini. Si Hao benar-benar bingung. Akhirnya, dia mulai hati-hati menelitinya lagi. Dia melihat sebaris teks di atas batang rumput itu, dan dia segera terguncang. Penguasa niat pedang kuno hanyalah sebatang rumput. Bahkan sebatang rumput pun bisa membelah matahari, bulan, dan bintang. Pada saat ini, Si Hao menjadi benar-benar diam. Dia duduk tak bergerak, seolah-olah pikirannya telah menerima pukulan hebat. Bentuk asli dari kekuatan kuno ini secara tak terduga hanyalah sebatang rumput, namun daunnya sangat dalam, mencapai tingkat yang tak terduga. Si Hao menerima momen pencerahan dan segera memasuki keadaan pikiran yang menakjubkan. Dia duduk di sana begitu saja, seolah-olah dia adalah boneka tanah liat. Semua orang di desa batu sudah lama terbiasa melihat ini, dan tidak ada yang datang ke pohon willow untuk mengganggunya. Mereka tahu bahwa dia berkultivasi dan memahami Dao sendiri. Hampir sebulan berlalu begitu saja. Si Hao akhirnya mulai bangun perlahan. 10 lorong surgawinya kemudian muncul dan berkedip dengan cahaya warna-warni. Mereka bersinar dengan warna kabur dan keberuntungan. Secara khusus, simbol menutupi salah satu bagian surgawinya dengan rapat. Mereka akhirnya mengembun menjadi batang rumput yang melayang di dalamnya. Lorong surga digunakan untuk memberi makan roh, dan sekarang, sebatang rumput ditambahkan. Selain itu, ia mulai mengukir formasi di dalam tubuhnya, dan terus mengembangkannya. Simbol dan niat pedang yang bisa membelah matahari, bulan, dan bintang seperti daun rumput saat mereka muncul di dalam dagingnya. Akhirnya, formasi pedang mulai menyusut, berubah menjadi setitik cahaya. Cahaya warna-warni dilepaskan dengan napas Si Hao, dan cahaya ini mengalir melalui darahnya. Si Hao agak puas. Berkultivasi dalam ranah pengaturan formasi, membutuhkan seseorang untuk mengukir dan membuat formasi. Sekarang dia secara langsung memahami formasi pembunuhan leluhur semacam ini, kekuatannya mampu meningkat pesat. Jelas bahwa ini juga merupakan jenis kultivasi. Dia terus bergerak maju di sepanjang jalan ini. Setelah Si Hao memahami niat pedang ini, semakin dia mengalaminya, semakin luas dan mendalam yang dia rasakan. Meskipun itu adalah simbol primordial dari sebatang rumput, dia merasa itu sangat kuat.
Bahkan warisan makhluk berdarah murni pun tidak bisa mencapai level seperti ini. Bahkan mungkin bisa membunuh mereka. Si Hao kemudian mencoba membuka dunia kecil lagi. Dengan suara honglong, retakan kecil muncul. Bagian dalamnya kabur, dan dia sekali lagi melihat dua kata, 6 dao. Sayangnya, dia masih belum bisa benar-benar membukanya pada akhirnya. Dewa Willow, apa ini? Si Hao meminta bimbingan. Sambil memahami dao di bawah pohon, dia bisa berkonsultasi dengan Dewa Willow kapan saja. Potongan kulit binatang ini bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang. Ketika ranah kultivasi Anda cukup tinggi, itu akan terbuka dengan sendirinya. Dewa Willow menjawab. Si Hao segera memikirkan banyak hal. Teknik tangkai rumput direkam di atas kulit binatang, jadi dunia kecil di dalamnya pasti sangat mencengangkan. Si Hao terus berkultivasi. Dia menggunakan waktu 1 bulan lagi untuk mengkonsolidasikan semua yang dia miliki, dan akhirnya, dia berdiri. Pada saat ini, dia ingat bahwa Dewa Willow pernah berkata bahwa ia ingin mewariskan tekniknya kepadanya, hanya saja kultivasinya pada saat itu mungkin tidak cukup. Dewa Willow tidak pernah menyebutkannya, dan dia juga tidak pernah bertanya. Waktu terus berlalu. Si Hao sudah berusia 15 tahun. Dia telah berkultivasi selama lebih dari setahun di desa dan merasa sudah waktunya untuk berjalan-jalan. Tidaklah terlalu baik untuk selalu berkultivasi sendirian. Kultivasi membutuhkan hati yang damai. Keras kepala dan usaha yang berlebihan tidak akan menghasilkan peningkatan kecepatan, karena dao adalah fenomena alam. Banyak orang memahami ini, tetapi itu masih akan diabaikan dari waktu ke waktu. Bisakah aku masih berkeliaran di luar? Si Hao agak khawatir. Wilayah ini akan menjadi kacau. Jika dia pergi sekarang, banyak hal tak terduga yang bisa terjadi. Pergilah. Makhluk-makhluk dari luar wilayah ini telah tiba, jadi perhatikan baik-baik. Berinteraksi dengan orang lain masih ada manfaatnya, kata Dewa Willow. Terlebih lagi, itu memberitahunya bahwa jika kekacauan terjadi dan menempatkannya dalam bahaya, dia bisa mengeluarkan cabang Willow yang berkilau itu untuk segera kembali ke Stone Village. Saat itu, Dewa Willow memberinya cabang sebelum dia pergi ke Laut Utara. Cabang seperti batu giok hijau tua masih di sisinya karena dia tidak pernah menggunakannya di sarang Kunpeng. Si Hao meninggalkan desa batu. Kali ini, dia membawa burung merah besar untuk membawanya menemui tuannya. Dia memberikan bulu merah tua yang dihadiahkan merah kecil itu kepada Stone Village juga. Apakah kamu serius, roh penjaga klan api? Menjadi seukuran kacang, bisakah itu benar-benar mengajariku sesuatu? Di sepanjang jalan, burung merah besar itu terus mengoceh dengan berisik karena sebenarnya dia sangat bersemangat. Keturunan burung vermilion bisa jadi tuannya, hanya pikiran saja yang membuatnya menyeringai tanpa henti. Anak muda, apa yang kamu coba lakukan? Di tengah jalan, burung merah besar berteriak sedih. Si Hao memercikkan jenis cat hitam khusus di tubuhnya, membuatnya benar-benar hitam pekat. Cahaya warna-warni merah di sekitar tubuhnya benar-benar tenggelam. Itu berubah menjadi burung gagak dalam sekejap mata. Saat si Hao terbang melalui gurun yang luas, banyak makhluk berteriak, berpikir bahwa ini adalah pertanda yang tidak menyenangkan. Sangat tidak beruntung. Aku melihat roh gagak hitam. Pertanda buruk. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu adalah pembawa pesan kematian. Hidung burung merah besar itu hampir menjadi bengkok karena amarahnya. Itu tidak mau menderita ini karena terbang melewati pegunungan tak terbatas ini dengan si Hao di punggungnya. Mereka memasuki suatu tempat dengan kota-kota dan kota-kota. Sebulan kemudian, burung merah besar membawa si Hao ke ibu kota negara api. Mereka telah terbang selama ini, jadi jelas seberapa jauh jaraknya. Mereka turun cukup jauh dari kota. Burung merah besar itu menyusut dengan sendirinya dan berdiri di bahu si Hao. Bahkan dengan tubuh burung merah besar menjadi benar-benar hitam, si Hao secara alami mengubah penampilannya juga. Pertempuran Void God Realm mengguncang seluruh dunia, dan namanya masih beredar. Secara khusus, dia membunuh beberapa ahli tertinggi. Jika dia baru saja masuk ke kota besar, begitu seseorang menemukannya, itu bisa dengan mudah berakhir dengan buruk.
Paling tidak, akan ada beberapa orang yang mengelilinginya. Teknik berharga Harry Ball tidak buruk. Si Hao memasuki kota tanpa hambatan. Jenderal perang yang menjaga gerbang kota hanya meliriknya. Mata mereka tidak berhenti padanya untuk waktu yang lama. 72 transformasi. Teknik semacam ini sangat menakjubkan. Sayangnya, si Hao hanya memperoleh sebagian dari warisan ini. Aliran kuda dan kereta yang tak berujung berlari melalui jalan utama, dan ada orang di mana-mana. Toko-toko berjejer di kedua sisi jalan, dan teriakan rumah lelang terus terdengar. Tempat ini ramai dengan aktivitas. Desa batu yang damai dan kota yang berkembang pesat ini sangat berbeda. Hampir terasa seolah-olah dia baru saja dilahirkan ke dunia baru. Ibu kota negara api sangat besar, menjadi salah satu kota terbesar di gurun. Semua jenis makhluk bisa dilihat. Si Hao terkejut menemukan beberapa individu yang kuat segera setelah dia tiba. Selain itu, mereka semua masih sangat muda, dan mereka berasal dari semua jenis ras yang berbeda. Ras macam apa itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mata burung merah besar itu menyipit saat berdiri di atas bahu si Hao, menatap beberapa gadis dengan sayap putih bersih di punggung mereka. Matanya menunjukkan kilatan busuk. Si Hao juga agak bingung. Mereka cukup istimewa dan tidak tampak seperti makhluk ras bulu biasa, karena ada juga lingkaran cahaya di atas kepala mereka. Mereka semua sangat cantik. Selain kelompok ini, mereka melihat ras lain yang tidak mereka kenal. Hanya setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa ini semua adalah ahli muda dari luar wilayah ini. Pertempuran antara dua saudara Stone mengguncang dunia. Bahkan para pembudidaya di luar wilayah ini mendengarnya, dan beberapa ahli muda yang tertarik datang ke sini sebagai hasilnya, kata seseorang. Sekte-sekte besar di luar wilayah ini sudah membuat persiapan untuk berbaris ke wilayah gurun. Selama pertempuran tahun itu, batu kecil itu memandang rendah dunia. Ada makhluk dari luar wilayah ini yang tidak yakin dan datang ke sini sebagai hasilnya. Segera setelah itu, si Hao mendengar beberapa rumor. Beberapa orang tahu bahwa dia bersahabat dengan putri klan api, jadi ada banyak ahli muda yang ingin menemukannya melalui jalan ini. Murid ganda mengguncang dunia kuno, namun di era ini, dia terbunuh. Keributan yang tercipta sebagai hasilnya mencapai di luar wilayah ini. Saya menolak untuk percaya bahwa si Hao ini benar-benar sekuat itu. Ada beberapa makhluk dari luar wilayah ini yang berjalan bersama dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa dari mereka sangat arogan. Wajah si Hao tetap tenang saat mendengar ini. Apakah kedua saudara batu benar-benar sekuat itu? Saya ingin melihat sendiri betapa mempesonanya mereka. Seorang wanita muda yang sangat cantik berbicara dengan lembut. Dia begitu mempesona sehingga orang lain merasa sulit untuk membuka mata mereka. Ada beberapa ahli muda di sisinya. Itu salah satu dari 10 keindahan wilayah misterius. Dari kejauhan, seseorang berteriak ketakutan sambil menatapnya. Apakah kedua saudara batu itu tangguh? Mereka tidak tampak hebat bagi saya. Aku sangat ingin bertemu dengannya. Sekelompok orang lain berjalan mendekat. Batu yang lebih kecil terlalu luar biasa. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Anda tidak akan berbicara seperti itu jika Anda benar-benar melihatnya. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Cukup banyak pembudidaya dari luar wilayah ini berada di kota. Mereka semua kuat. Sayangnya, setelah pertempuran itu, saudara batu yang lebih kecil tidak pernah keluar lagi. Beberapa orang mengatakan bahwa dia ditekan oleh penguasa domain Void God Realm, dan ada orang lain yang mengatakan bahwa dia sudah setengah mati setelah bertarung melawan saudara lelaki batu yang lebih tua dan terlalu sulit baginya untuk muncul lagi. Tidak ada yang tahu apakah berita ini benar atau salah. Si Hao terkejut. Lebih dari setahun telah berlalu, namun begitu banyak orang masih membicarakannya. Saya bisa menunggu. Saya ingin melihat batu yang lebih kecil ini sendiri. Jika dia benar-benar berani menunjukkan dirinya, aku ingin mencobanya dan melihat apa sebenarnya dia. Seseorang tertawa dingin. Tidak ada yang tahu bahwa Raja Muda yang tidak masuk akal ini sebenarnya berdiri tidak terlalu jauh dari mereka, dan bahwa dia telah memasuki ibu kota yang besar ini.
Jika kalian pernah menonton Perjalanan ke Barat, Raja Monyet dikenal dengan 72 transformasi. Film pun berakhir.